أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu, bapak, saudara semuanya, jamaah salat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, mari kita untuk senantiasa bersyukur kehadiratnya, bahwa alhamdulillah atas limpahan rahmat, karunia hidayah dan taufiknya di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita diberi kemudahan untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat zuhur, dan alhamdulillah bisa berjamaah tepat awal waktu di Masjid Raya Candi Lama ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah sholat zuhur di siang hari ini dan seterusnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kultum untuk zuhur hari ini saya ambil tema, yaitu nikmat yang paling besar yang akan diterima oleh Allah, yang diterima oleh manusia nanti di hari akhirat atau di alam akhirat, yaitu di surga. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa Allah itu memberikan nikmatnya kepada hambanya, termasuk kepada kita, itu tanpa hitungan. Kalau manusia itu disuruh menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, walaupun pakai alat bantu secanggih apapun tidak akan mampu. Karena di dalam Al-Quran surat 14, surat Ibrahim ayat 34, itu Allah berfirman yang artinya, dan Dia, yaitu Allah, telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika manusia menghitung nikmat Allah, pasti manusia tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita menghindari ayat ini supaya kita tidak termasuk orang yang zalim dan mengingkari nikmat Allah. Nikmat dari Allah sekecil apapun kita syukuri. Kita tidak akan mampu. Nikmat Allah yang ada di dalam badan kita ini pun kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, saking gemesnya gitu, dalam bahasa Jawa. Tapi kalau dalam bahasa agama saya kurang tapi yang jelas Allah, karena manusia itu tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan padanya, maka Allah itu sampai bertanya dalam Al-Quran surat Ar-Rahman yang dengan hafal berapa kali dengan baca ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berapa kali? Surat Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat. Kemudian 31 ayat itu bunyinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya Allah, ibu-ibu, kon tekon yang masjid sholat berjamaah, jangan sampai keberatan ibu-ibu. Jangan hanya hari Senin saja ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika penjenengan mendengar suara adzan,
itu waktu milik Allah. Sholat berjamaah, panjenengan tidak sholat, kufur nikmat, betul. Maka kita bersyukur di siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini merupakan salah satu ciri tanda bersyukur pada Allah, sholat berjamaah. Monggo. Makanya sampai Allah mengatakan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dibaleni ping 31 Bapak Ibu. Ora percaya PR, buka Al-Quran dengan surat 56, surat 55, surat Ar-Rahman. Mungkin dengan akan baca ayat yang berbunyi fabi ayyi ala rabbikum tukadziban niku ping 31 Pak. Allah nanyakan, ya Allah, kamu itu loh, kita ini butuh makan, minum, Allah menyediakan fasilitas, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Tapi kalau hanya disuruh untuk beramal kebaikan kok berat, termasuk sholat berjamaah, itu amal soleh. Nikmat mana yang masih kurang Bapak Ibu? Kita ngirup oksigen siang hari ini, pagi hari ini, apakah kita membayar? Tanya di rumah sakit itu yang sakit membutuhkan oksigen 1 tabung berapa? Coba ibu-ibu, kita leluasa menghirup udara tanpa bayar, masih tidak mau bersyukur. Kemudian ibu-ibu, bapak, nikmat yang akan kita terima yang paling tinggi nanti dan paling kita bahagia itu nanti nikmat ketika kita bertemu kepada Allah. Oke, nanti kita langsung bisa melihat wajah Allah di surga nanti. Syaratnya setelah di surga. Di dunia ini kita tidak akan bisa melihat kecuali dengan keyakinan, keimanan yang istiqomah. Tidak usah ditanyakan seperti apa Allah. Kok Allah punya tangan, tangannya gedenya berapa, enggak usah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Raja. Nah, di sini di dalam Quran, di dalam hadis Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Muslim itu nanti di surga itu kita bisa melihat langsung wajah Allah. Jadi nanti ada tabir dibuka Pak, dibuka gitu. Nah, berkaitan dengan ini dengan baca surat Al-Kahfi Pak. Surat Al-Kahfi itu surat 18 ayatnya 110. Allah berfirman yang artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya yaitu Allah, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini syarat mutlak untuk nanti di surga itu bisa melihat langsung wajah Allah, beramal soleh dengan dasar ikhlas yang kita lakukan. Amal kebaikan apapun ibu-ibu bapak bentuknya, amal kebaikan yang kita lakukan dasarnya keikhlasan. Karena kalau kita melakukan ibadah tanpa ikhlas itu tidak akan membawa manfaat apa-apa. Tidak usah mencari pujian dari orang lain apapun. Oke. Nah, kemudian yang lebih lagi, jangan mempersekutukan Allah dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Saya selalu matur di hadapan jamaah Bapak, menurut saya ini menurut keyakinan orang Jawa, ketika mau punya hajat, datang ke tempat Mbah Dukun, Mbah, saya mau punya kerja, hari yang terbaik hari apa? Ini syirik Bapak Ibu, hati-hati. Kalau orang di kota mau punya kerja, banyak tamu yang datang Pak. Di kota itu hari Sabtu dan hari Ahad Pak, insya Allah banyak yang datang. Tapi nak dengan mengambil hari Senin itu untuk berpuasa bagi yang puasa Pak. Senin Kemis, kalau bisa punya kerja jangan hari Senin dan Kemis. Hargai hari Senin dan Kemis, itu hari untuk berpuasa sunnah Pak. Katanya Pak, dukun itu hari Senin dan Kemis
Tidak usah diikuti, tidak apa, insya Allah dengan punya kerjakan selamat Bapak Ibu. Okay? Itu jadi kalau untuk hanya sekedar mencari hari yang baik, tapi jangan punya keyakinan kalau tidak hari itu saya punya kerja akan ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Jangan sampai Bapak Ibu. Okay? Nah ini, jadi kesimpulannya kita punya harapan semuanya nanti di surga pengen ketemu bertemu melihat wajah Allah langsung. Ini janji Allah Pak. Al-Quran dan hadis Nabi. Hadis ini riwayat Muslim. Al-Qurannya jelas. Syaratnya beramal soleh, termasuk sholat berjamaah seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sholat jamaahnya istiqomah. Artinya bisa terus, kecuali kalau ada suatu udzur yang secara syar'i itu sudah lain. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Sekali lagi mari kita mohon kepada Allah diberi panjang umur yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Akhir kata, nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.